Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa melanjutkan kajian pada subuh di Tahsin dan Makomat ini. InsyaAllah di sesi pertama kita akan lanjutkan, yaitu di praktek Maqam Bayati di surat An-Naba, surat di juz amma ya. Kemarin sudah sampai surat apa? Saya lupa lagi, udah. Abasa. Oh. Ya. Abasa atas Al-Infitar tadinya. Dan takwirnya di atas kan ya. Dan kita doakan ya untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah ya di beberapa titik, termasuk di daerah kita dan juga saudara-saudara kita di Sumatera ya, mungkin beberapa provinsi yang sampai hari ini terus ya musibah itu silih berganti, dan tentu recovery-nya juga mungkin ini butuh waktu ya. Karena saya kemarin ini baru ke satu provinsi yang memang juga sama ya, itu beberapa kabupaten yang ininya mungkin sama ya kejadiannya, karena curah hujan yang tinggi ya, beberapa hari tidak pernah berhenti, terus banyak terjadi longsor, setelah itu baru banjir bandang ya, dan bahkan sampai menghilangkan beberapa kampung, bahkan kayu yang sering dilihat di medsos langsung lihat sendiri ini ya sulit di apa ya, padahal kita sering juga banjir ya di kita, cuma itu lebih besar lagi. Yang banyak korban juga yang sampai belum ditemukan ya sampai kemarin itu. Tapi waktu ke sana hujannya belum turun ya, udah berhenti, sehingga si sungainya walungannya itu biasa weh. Padahal yang dilihat itu beberapa puluh ya, meter ya, itu sampai ya beberapa kampung. Jadi memang ya sulit ya dengan peristiwa seperti itu, dan bahkan yang juga yang terisolir ya, kampung-kampung yang terputus itu sulit mendapatkan logistik ya. Tapi kemarin 1 minggu di sana, alhamdulillah ya, minimal agenda-agenda dari relawan bisa sedikitnya mengurangi ya. Ini seperti baksos, terus ada trauma healing, juga pengadaan air bersih ya. Nah itu yang mungkin 3 program yang kemarin dijalankan di Sumatera Barat ya,
termasuk yang paling besar itu di Kabupaten Agam ya, Kecamatan Palembayan. Dan mudah-mudahan di tempat-tempat yang lain yang juga mungkin di Aceh Tamiang yang lebih besar lagi ya. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketabahan kepada saudara-saudara kita dan segera diberikan pertolongan ya kepada mereka semua, dan kita juga turut berduka dan juga bersama-sama mendoakan serta membantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sekarang surat yang baru ya, surat At-Takwir ya. Dari awal Pak, awitan di awal ya. Baik, kita buka dengan surat Al-Fatihah dulu, dilanjutkan nanti kita membaca, mempraktekkan maqam bayati kurdi di surat At-Takwir. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan di surat At-Takwir. Saya baca sekali, silakan Bapak Ibu mengikuti di warna kuning di sini nada mina, nanti dilanjutkan juga masih pola yang sama nada mina ya. Nanti baru megidatur ya. Polanya berarti nada mina, megidatur. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal isyaru 'uttilat. Wa idzal isyaru 'uttilat. Kita ulang sekali lagi sambil diperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Sini ada kalimat idza, ini tulisannya panjang, prakteknya pendek karena bertemu dengan alif yang kedua ya. Biasanya alif yang kedua ini di depannya ada sukun atau tasydid. Maka idza di sini masukkan ke huruf yang bertasydid. Idza syamsu
huruf sin besar syamsu, yang keduanya adalah sin kecil kuwirat. Nah, ini wawunya bertasydid, ditekan dulu kuwirat, tidak dibaca kuwirat tapi kuwirat, dan huruf terakhirnya di sini tidak dipanjangkan kuwirat, tidak ya, karena tidak ada huruf pemanjang. Idza syamsu kuwirat, coba idza syamsu kuwirat. Nah, berarti di sini tidak ada bacaan panjang. Dilanjutkan di sini di ayat kedua, wa idzan, sama ini tulisannya panjang bacanya pendek. Di sini ada nun bertasydid ya, maka ditahan dengungnya wa idzan nujumu. Nah, ada dua tempat mendengung, nun bertasydid dan juga nun yang dibaca samar. Dan juga di sini dua harokat kadarat. Nah, ini sama, tidak ada yang dipanjangkan. Wa idzan nujumu kadarat, silakan. Wa idzan nujumu kadarat, ada sana kadaratnya, kadarat, ro-nya ditebalkan. Kalau di riwayat yang lain di sini bisa kuwira ra ya, ro-nya dibaca tipis. Cuma di kita riwayat Hafs baca kuwi ro-nya tebal, kada ro tebal ya. Di ayat ketiga wa idzal jibal ya, lamnya tidak boleh mantul, ba dua harokat, suyirat sama ianya bertasydid, disempurnakan, ditekan dulu. Wa idzal jibalu suyirat, silakan. Wa idzal jibalu suyirat. Dilanjutkan wa idzal isya, syanya sama sin besar, isyaru uttilat, utti. Nah ya, ini huruf to ketika kasroh juga sama dijaga tebalnya, utti ti, tidak jadi utti ti. Kalau ini huruf ta ya, kalau huruf to ini tebal, po ti utti, tidak utti uttilat. Kalau ini huruf ta ya, utti tebalkan ya. Wa idzal isyaru uttilat, silakan. Wa idzal isyaru uttilat ya, coba sempurnakan dari awal, 1 2 3 naik. Idza syamsu kuwirat, datar. Wa idzan nujumu kadarat, miring. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal isyaru uttilat ya, coba. Oh ini seimbang nih ya, bapak-bapak sama ibu-ibu. Bapak-bapak dulu, 1 2 3. Idza syamsu kuwirat, datar. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzal jibalu suyirat, naik. Wa idzal isyaru uttilat. Nah, ini huruf za tidak boleh dibaca wa izza, bukan za, ya, pastikan ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Za wa iza, bukan iza. Wa iza bukan wa iza atau iza, iza za ya. Silakan ibu-ibu, 1 2 3. Idza syamsu kuwirat, datar. Wa idzan nujumu kadarat, bagus. Wa idzal jibalu suyirat ya. Wa idzal
Sekali lagi sama-sama 1 2 3. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat. Baik, kita lanjutkan. 4 berikutnya sama, masih pola nada mina. Wa idzal wuhushu husyirat. Silakan. Wa idzal wuhushu husyirat. Awas ini husyirat pendek semua ya. Wa idzal wuhushu husyirat. Silakan. Wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat wa idzal mau'udatu su'ilat ya. Punya panjang. Kita ulang ya sambil ingatkan kaidah tadi. Wa idzal wuhushu ya. Wu ya pendek, hu-nya panjang. Hu ha kecil. Wuhushu. Wuhushu. Husyirat. Ah ini semuanya pendek. Yang panjang hanya hu-nya saja di sini ya. Wa idzal wuhushu husyirat. Coba. Wa idzal wuhushu husyirat. Nah ini sering kalau pendek semua ini suka ada yang pengen dipanjangkan ya. Wa idzal wuhushu husyirat atau wuhushu husyirat. Nah ini hati-hati ya. Wa idzal wuhushu husyirat. Silakan. Wa idzal wuhushu husyirat. Di ayat berikutnya wa idzal biharu, hanya ha kecil, biharu ru-nya tebal, sujirat sujirat ya, huruf jim tidak boleh pecah, suci ci ji ya. Wa idzal biharu sujirat. Silakan. Wa idzal biharu sujirat. Di ayat berikutnya wa idzan, nun bertasydid ditahan, dengunnya nufusu, sinnya sin kecil, fu-nya 2 harokat, zu. Nah ini baru huruf za, bedakan dengan huruf za tadi. Idza, za ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Kalau zai ini ke ujung lidah dengan gigi seri bawah. Azza, azzi, zu ya, zu. Kalau tadi za, zi, zu. Kalau ini za, zi, zu. Nah, coba dibedakan Pak. Pertama huruf zal dulu. Pastikan ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Suaranya mengalir, bukan nafas. Ya, bukan udara tapi suara bunyi. Za ya, tempelkan dulu baru suaranya dialirkan. Za, coba. Zi. Ini huruf zal dulu, zal. Ya, bukan zai. Zal. Za. Zi. Zu. Za, zi, zu. Nah, ya jangan sampai tersendat ya. Za, zi. Nah, ya harus mengalir.
za, zi, zu. Dilatih bunyi itu ya. Sekarang huruf zai. Kalau zai tadi ujung lidah dengan gigi seri bawah ya. Ada sifat as-sofyannya ya. Ini juga bukan nafas tapi suara azza, azzi, azzu. Diulang azza, azzi, azzu. Sekarang hilangkan bunyi hamzah awalnya. Za, zi, zu, zuwijat, zuwijat. Ya. Nah, huruf yang kedua huruf jim. Ya, tidak boleh zuwizat. Ini mah dua-duanya zai. Harusnya zuwija, ja. Kalau jim di mana? Di tengah lidah ya, dengan langit-langit atas ya. Ja, ja, ji, ju. Bedakan dengan tadi zai, za, zi, zu. Kalau jim ja, ji, ju. Zuwijat. Coba. Atau jim dua nana juwijat. Atau zai dua nana zuwizat. Ya. Yang pertama zai, yang kedua jim. Zuwijat. Coba. Wa idzan nufusu zuwijat. Silakan. Wa idzan nufusu zuwijat. Ya. Selanjutnya wa idzal mau'u. Ya, mau'u. Tidak mau bukan mau tapi mau'u, nya dua harokat ya. Mau'udatu su'ilat ya, sini pendek semua. Wa idzal mau'udatu su'ilat ya, pendek semua ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Silakan. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, coba sempurnakan. 1, 2, 3. Wa idzal wuhushu husyirat. Datar. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, coba ibu-ibu dulu. 1, 2, 3. Wa idzal wuhushu husyirat. Ya. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Alhamdulillah, bisa serangan sok raosnya. Ya, Bapak-bapak, 1, 2, 3. Harus terkompakin. Ya, kompakan Pak. 1, 2, 3. Wa idzal wuhushu husyirat. Terus. Wa idzal biharu sujjirat. Miring. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal. Ya, coba gabungkan dari awal, Pak Bu. 1, 2, 3. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat
wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya. Baik, kita lanjutkan satu pola lagi di sini, pola Megiddo ya. Bi ayyi dzambin qutilat. Silakan. Bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jahimu su'irat. Kita perhatikan di sini bi ayyi dzam. Sini ada suara nun yang dirubah ke huruf mim ya. Karena nun sukunnya bertemu huruf ba. Asalnya bunyi zan jadi zam. Nah, ini sudah dikasih kodenya dengan mim kecil ya. Tahan dengungnya zam. Di sini selanjutnya ada juga dengung yang kedua, tanwin yang dibaca samar dan dengungnya ditahan sama ya karena bertemu huruf qaf. Dan di sini tanwinnya dengungnya ditebalkan karena huruf di depannya huruf tebal ya. Dzambilqu bilqu tidak bingku bilqu tebalkan ya. Bi ayyi dzambin qutilat. Silakan. Bi ayyi dzambin qutilat. Dilanjutkan ayat 10 wa idzas suhufu nusyirat. Ini ada 1 2 3 4 5 6 ya. 6 huruf yang dibaca pendek. Ini termasuk berat Pak ya kalau ada huruf yang berjejer pendek semua ya, karena suka ada yang pingin dipanjangkan ya. Suhufu atau suhufu nusyirat. Nah ya, itu akan terasa ya nanti kita berlatih seperti ini ada hasil ya. Hasilnya tadi riyadhah seperti ini, latihan ini akan membekas ya, termasuk insting nanti kita kalau ada yang pendek dipanjangkan itu nggak enak atau sebaliknya ya, yang panjang jadi pendek. Nah itu nanti ada sinyal. Misalkan wa idzas suhufu, biasa kan ibu-ibu masuk langsung kan protesnya ngoreksi, oh itu salah itu pendek panjang kadang pendek ya. Pas giliran orang baca sampai diprotes deh ya. Nah ini perlulah latihan. Seperti ini termasuk berat ya. Wa idzas suhufu nusyirat. Nah, pendek semua. 1 2 3. Wa idzas suhufu nusyirat. Nah, ya. Bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat. Coba. Bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat. Nah, gitu ya. Ini harus dilatih terus supaya nanti
tidak asal baca, penting mah baca we suhufu nusirat. Nah itu nanti dilatih. Selanjutnya di ayat berikutnya wa idzas sama manya ini baca panjang ya 4 sampai 5 harokat. Mudahnya ada alis ketemu hamzah ya. Kusyitot, nah ini juga sama pendek. Kusyito, to-nya ditebalkan. Ini huruf to tidak boleh nafasnya mengalir ya. Kusyito, to bukan to tapi to, out to. Kusyitot, nah baru huruf ta ada hamznya ya. Kusyitot at tapi tidak kusyitot tidak kusyitot sedikit ya. Wa idzas samaa'u kusyitat, silakan. Wa idzas samaa'u kusyitat. Selanjutnya nada turun wa idzal jahimu, hai-nya 2 harokat. Su'irat, mengalir sedikit. Su'irat ya. Wa idzal jahimu su'irat, silakan. Wa idzal jahimu su'irat. Coba sempurnakan dari awal ya. Silakan 1 2 3. Bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat. Ya, Bapak-bapak dulu silakan 1 2 3. Bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu. Alhamdulillah ya. Ibu-ibu silakan 1 2 3. Tinggi. Wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. 1 2 3. Bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat. Ya, kita gabungkan dari awal sebelum sendiri-sendiri memilihkan ya. Nunada mina atau megidatur. Kecuali mami hoyong megidatur nya ke ngalih mun calikna di itu. Pas megidatur dituker. Ya, kita ulang dari tahun ya supaya terlatih tahun dan basmalah, baru tempelkan 4 pertama nada mina, 4 kedua nada mina, berikutnya baru megidatur. Dari tahun ya 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzasy syamsu kuwirat wa idzan
nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idza suhufu nusyirat wa idza samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat. Alhamdulillah. Siap Pak Bu? Dehem heula mangga, batuk heula bari heula mangga. So. Saheula Bapak-bapak Ibu-ibu. Bismillah. Pami duet mangga ya. Pami duet meureun pulnya anan pul berarti 12 ayat. Bade duet 12 ayat saling menguatkannya. Duaan-duaan we hiji. Nah, pas ya. Oh, pasnya. Jadi, ayo pas ge genepan-genepan ge. Ya, 12 ayat berarti duaan-duaan ya. Kalau mun lepat tong pajenggut-jenggutnya. Oh. Ya, dari bapak baheula Pak. Paling dia 2 2 2. Tong dietang da ieu mah nya nada mina megidatur ya. Silakan dari ta'ud dan basmalah ya. 1 2 3. Wa izal biharu ulang wa izal ada di awal lah pameh pas deui nadana naik dulu wa izal wuhushu husyirat terus wa izal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat. Danya pendek. Udatu su'ilat pendek semua. Ulang. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, terus bi ayyi dzambin qutilat. Ya. Wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushirat wa idzal jahimu su'irat. Alhamdulillah, saling menguatkan. Anu bade panjang jadi pendek. Wah, teu kayak pajenggut-jenggut mun salahnya. Ya, mangga Pak. Dari ta'ud 1 2 3. Kalau nadanya terlalu rendah ditinggian banyak.
Nah, tawakal. Nah, tawakal Megidatur. Naik lagi, nada mina. Wa idzal wuhushu husyirat. Terus. Wa idzal biharu suddirat. Wa idzan nufusu juwijat. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah, baru Megidatur. Aidam qutilat wa idas suhufu nusyirat wa idas samaa'u kushitat wa idal jahimu su'irat. Alhamdulillah, su'irat. Ya, ada tasdidnya. Baik, selanjutnya. Nah. Oh, 1, 2, 3. Syaitanir rajim. Oh, ini udah mulai karena Megidatur. Ya, diulang. Nada mina dulu. 1, 2, 3. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu wa idzal lusuy, ya. Masih nada mina. Wa idzal wuhushu husyirat biharu miring. Idzan naik lagi. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, Megidatur, Mamaki. Tinggi. Bagus. Alhamdulillah, aya nu kompakna. Yang Megidatur kompak. Nah, jadi kalau sudah menguasai satu pola juga nggak apa-apa ya, dirubah ini misalkan jadi non Megidatur sadayana teu naon ya gitu. Ya, boleh ya, karena nada mah nggak di pola juga nggak apa-apa ya. Misalkan kita senang satu pola ya, Megidatur atau yang nempelnya ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat. Boleh ya. Di sadayana Megidatur teras tenan naon ya. Ya, silakan Pak. Udah siap Pak? Ayo, wah, ya. Pasangan serasi ya. Ya, 1, 2, 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samsu kuwirat
nada miring. Ulang sekali lagi. Wa idzal jibalu suyirat. Terus wa idzal ya. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal biharu sujirat. Miring. Idzan naik. Ya, memaki. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ibu-ibu paling mana lah? Baik dia, sok. Nah. Nah, boleh tidak? Boleh. Nah, diulang Bu. Oh tadi berarti datar ke naik ya. Boleh diulang Bu tahunnya. Sudah betul, turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, naik. Idza syamsu kuwirat. Syamsu kuwirat. Nah, gitu. Mukadarat. Miring. Kehilah. Naik lagi. Wa idzal wuhushu husyirat. Wuhushu husyirat. Terus wa idzal biharu sujirat. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Wa idzas suhufu nusirat. Wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat. Masya Allah. Segala nuju kapungkuna juara naonnya bisa antar desa. Nah, terus lancar ya, tinggal tadi kaidah-kaidah tajwidnya terus dilatih ya. Selanjutnya silakan Bu.
wuhushu. Ya. Alhamdulillah tuh nya. Sami ge tilas juara naonnya antar kampung ya. Tinggal huruf tadi zainya ya, zuwijat. Ini dilatih lagi. Baik, selanjutnya mangga. Oh, 1 2 3. Masya Allah, kompak, lancar ya, chemistry-nya udah pas ya. Ya silakan Bu, 1 2 3. Masya Allah, barakallahu fiik, kompak ya, saling menguatkan. Tinggal huruf fa-nya ya, tidak apa yang nempel apa huruf fa, ujung gigi ya, bibir bawah bagian dalam dengan ujung gigi seri atas ya, udara yang dialirkan. Suhu fu f ya, tidak suhupu, bukan pu tapi fu ya.
Baik, kita ulang sama-sama Pak Bu untuk menyempurnakan dari tahun 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat. Alhamdulillah. Baik, masih ada waktu ya, berapa menit kita coba murojaah di Nazam Tajwid untuk kemarin sampai apa Pak materinya? Hah? Oh, hamzah wasol ya. Ayo, di sini kita teori tajwidnya dulu. Bi ayyi dzam pada hukum nun sukun ya. Nun sukun ada 4, izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Yang mana ini nunnya dibaca izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Kalau izhar baca nunnya jelas zan. Kalau idgham nunnya dileburkan. Kalau iqlab nunnya dirubah ya. Ini cocoknya apa? Iqlab ya, mengubah suara nun jadi suara mim sukun. Alasannya karena nun sukun bertemu huruf ba. Jadi huruf iqlab hanya 1, ba saja. Ya, untuk memudahkannya para ulama setiap nun sukun bertemu ba dikasih simbol mim kecil. Ini menunjukkan nun tidak dibaca jelas zan tapi diubah ke huruf mim. Maka bunyinya zam dan dengungnya ditahan. Zambi ya. Yang selanjutnya hukum tanwin. Ya, sama dengan nun sukun ya. Hukum nun sukun dengan tanwin sama. Ada izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Yang mana ini? Ikhfa. Nunnya tanwinnya disamarkan karena bertemu huruf ikhfa yang 15. Dikumpulkan dalam kalimat sinta dan dodho jazan sosis zikang tofiqo. Yang huruf terakhir kang tofiqo huruf qaf ya. Dan di sini dengungnya ditebalkan bilqu ya. Qutilat. Di sini tidak ditemukan hukum tajwidnya. Baik, selanjutnya wa idzas suhufu. Wa idza di sini tulisannya panjang tapi prakteknya pendek ya, karena di sini ada hamzah wasol ya. Yang mana yang hamzah wasolnya Pak Bu? Ini wa idza ada alif 2 ya. Yang mana? Alif ke-1 atau alif ke-2? Alif ke-2. Kalau alif ke-1 ini huruf mad ya, ini huruf mad. Huruf panjang. Alif yang kedua ini adalah hamzah wasol. Masih ingat kaidah hamzah wasol? Ya. Dibaca ketika di awal, tidak dibaca ketika
di tengah. Kalau kita memulainya di wa idza berarti hamzah wasal di sini dilewat. Wa idas, nah seperti itu ya. Kenapa? Karena hamzah wasal posisinya di tengah. Tapi kalau kita memulainya di sini di hamzah wasalnya harus dibaca. Nah, ini mah perkiraan kalau kita mulai di hamzah wasalnya harus dibaca. Kira-kira harokatnya apa? A, I atau U? Us-suhufu, is-suhufu atau as-suhufu? Cung nu as hiji dua tilu opat. Cung nu us hiji dua tilu. Cung nu tengah cung. Cung anu bingung. Ya. Lihat rumusnya, masih ingat? Hamzah wasol dibaca pertama bisa dibaca A fathah kalau diikuti lam. Ingat. Ulang. Hamzah wasol bisa dibaca A, dibaca U, bisa dibaca I. Kan 3 ya. Yang sudah dibahas dibaca A. Ya, dibaca A kapan? Hamzah wasol kalau diikuti lam. Saat hamzah wasol ada lam, baca A. Nah, jadi kalau memulai di sini, ini setelah hamzah wasolnya ada apa? Ada lam ta'rif ya. Maka hamzah wasolnya baca A, as-suhufu. Yang tadi U mah ngetang huruf katilu domah ya tadi. Tapi di sini ada lam, ingat ada lam. Ingat kalau ada hamzah wasol setelah diikuti lam baca A. Contohnya yang kemarin alhamdu, al-qari'ah, ar-rahman ya, as-suhufu. Ini ya. Udah ya. Jadi kalau baca domah nanti, kalau dibaca domah mah huruf ketiganya domah tapi tidak ada lam di sininya ya. Ya mah ya lam, baca A. Kalau bacanya di sini. Kalau tidak ya dilewat wa idzas. Baik, sekarang masuk ke hukum alif lam. Tadi mah masuknya hamzah wasolnya. Sekarang dibahas lamnya, hukum alif lamnya. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam samsiyah. Alif lam qamariyah dibaca lamnya jelas ya, terdengar al ya. Kalau samsiyah dileburkan, diidghamkan ke huruf samsiyah. Nah, di sini alif lamnya alif lam apa Pak, Bu? Samsiyah. Asy-syamsu, asy-syamsiyah. Kenapa dibaca samsiyah dileburkan? Karena bertemu huruf samsiyah. Huruf samsiyah ada berapa? 14. Dikumpulkan dalam kalimat soto sidodo disantanan jadi laris. Nu orang hilap deui ya. Asa atos saya tanya. Atos Bu? Tara meser soto berarti hilap deui. Soto pas hurufnya, huruf yang pertama huruf sod ya. Huruf samsiyah ada 14. Soto sidodo disantanan zadi laris. Nah, ya. Huruf terakhir huruf sa. Lawannya tadi apa? Huruf qamariyah ada 14 juga. Lamnya dibaca jelas. Al-qamaru. Ya, dikumpulkan dalam kalimat aki haji ria khobi wakaf imah ya. Atos emut Bu. Asa atos kan ya. Dan ulang hilap deui ya. Nah, aki haji gia khobi wakaf imah. Nah, Billy bade kenalan ibu sang ibu haji gia. Soalnya non khobina wakaf imah berarti. Itu alif lam koma ria. Cuma di sini tidak ada ya.
Wa idza suhufu nusyirat, tidak ada ditemukan lagi kaidah-kaidah tajwidnya. Jadi baca pendek ya, tidak. Selanjutnya wa idzas sama ya. Ini alif lam apa? Samsia. As-sams ya. Kenapa? Karena bertemu huruf samsia ya. Yang 14 dikumpulkan dalam kalimat soto shidodo di santan. Huruf sin di santanan, huruf sin. Idas sama ma as-sama'u. Nah nih tentang karena panjang berarti mad naon namina. Ini kelompok yang 2 harokat, yang 4 atau yang 6? Yang kelompok yang qasar 2 harokat, atau kelompok yang tawasud 4 harokat sampai 5, atau yang tul yang paling panjang yang 6? Nah yang betul 4 sampai 5 ya. As-sama'u ini kelompok yang 4 sampai 5 ya. Tahu dari mana? Karena huruf mad bertemu dengan hamzah secara dalam satu kata atau pisah kata? Satu kata atau terpisah? Tersambung atau terpisah? Mad dengan hamzahnya tersambung. Berarti ini namanya mad wajib muttasil. Kalau tersambung huruf mad dengan hamzahnya dalam satu kata, ini disebut mad wajib muttasil ya. Secara thariqah syatibiyah riwayat Hafs, ini baik mad muttasil atau munfasil ukurannya sama 4 sampai 5 ya. As-sama'u ini mad wajib muttasil. Kusyitat ini tidak ada ya. Selanjutnya terakhir wa idzal jahimu hi. Oh ini iyalah alif lam lah. Huruf hukum alif lam naon Bu? Qamariyah samsiah. Cik. Lamnya baca jelas, idhar al-qamaru ya. Huruf qamariyah seberapa? 14 dikumpulkan dalam kalimat aki haji tajim. Ada aki haji gia khobi wakaf ima. Yang mana huruf qamariyahnya? Huruf jim. Aki haji ta huruf jimnya. Wa idzal jahimu. Hi ini mad tabi'i. Cirinya kasroh bertemu ya sukun. Su'inatoh sakitnya. Kita lanjutkan materinya. Amari dugi kanon Pak. Hamzah wasal dibaca 146. Dibaca fathah atau? Oh dugi ka dia. Ya. Berarti baca sampai 156 ya. Ya, enggak serangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif tambahan di awal kata sebut hamzah wasol, dibaca mulai di hamzah, dilewat jika di tengah. Qata itu asli beda, awal tengah tetap baca. Hamzah mulai baca fathah, sambung lam isim ma'rifah, alhamdu dan al-qari'ah, al-hakum qata dipisah. Hamzah mulai baca dhamma,
uskun kecuali ibnu imru'un ituni. Hamzah mulai baca kasroh, ketiganya fathah kasroh. Ittakhadha ij'al ihdina, masuk istifham al-ana. Az-zakaraini Allahu, bisa ibdal tashil tentu, bisa ibdal tashil tentu. Kita kemarin sudah membahas cara membaca hamzah wasl ketika di awal. Ketika di awal hamzah wasl itu harus dibaca. Nah, ini bisa dibaca 3 ya wajah. Bisa fathah, dhammah ataupun kasroh. Kapan dibaca fathah? Rumusnya ini ya. Hamzah mulai baca fathah, sambung lam isim ma'rifah. Jadi setelah hamzah diikuti lam ya, seperti tadi as-suhufu ya. Nah, itu setelah ada lam maka hamzah wasolnya dibaca a fathah. Contohnya di sini alhamdu, al-qari'ah ya. Ini ada pembahasan selain hamzah wasl, ada alhaakumu, koto dipisah. Nah, ini jangan sampai di sini dianggap ini hamzah wasl, padahal ini hamzah koto ya. Dan di mushaf Indonesia tidak ditemukan ciri khusus membedakan mana hamzah wasl dan mana hamzah koto ya. Kalau di mushaf Madinah ada cirinya ya. Kemarin sudah dibahas. Apa cirinya Pak Bu membedakan di mushaf Madinah? Hamzah wasl cirinya di atasnya ada kepala shad, terus tidak ada barisnya. Terus kalau hamzah koto di atas atau di bawah alifnya ada kepala atau ada kepala hamzah ya, kepala ain ya, di atas atau di bawah. Kalau di atas harokat fathah dhammah, kalau di bawah itu harokat kasroh, dan itu selalu ada barisnya untuk hamzah koto ya. Baik, jadi di sini alhaakumut ini bukan hamzah wasol tapi hamzah koto ya. Ini untuk mengingatkan saja. Tidak ada ciri kalau di mushaf Indonesia, karena ini kita pakai mushaf Indonesia. Jadi kalau ingin tahu membedakan hamzah wasol dan hamzah koto harus dilihat di mushaf Madinah Bu ya. Jadi ada cirinya. Beda hamzah wasol hamzah kotonya saja. Tadi kan kalau kita tahu hamzah wasol, nanti aturannya kan berbeda dengan hamzah koto. Bedanya kalau hamzah wasol dibaca di awal, tidak dibaca kalau posisi di tengah. Kalau hamzah koto aturannya baik di awal atau di tengah tetap dibaca ya. Contoh kita gabungkan basmalah dengan al-qari'ah, berarti hamzahnya nanti dilewat bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Tapi kalau disambung dengan alhaakumut tetap dibaca. Kenapa? Karena hamzahnya hamzah koto. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Nah, itu bedanya ya. Secara mananya nanti tidak merubah ya, tetap hanya fungsinya ya. Al-qari'ah ini hamzah wasl, alhamdu hamzah wasl ya. Karena di mushaf Indonesia tidak ada ciri khusus ya, kecuali tadi mungkin belajar bahasa Arab. Oh, ini ada lam ta'rif. Kalau di sini lamnya bukan lam ta'rif tapi lam fi'il ya, gitu. Baik, selanjutnya hamzah wasl ketika dimulai bisa dibaca dhammah. Hamzah mulai baca dhammah. Syaratnya apa? Huruf ketiganya dhammah tapi tidak ada lamnya. Wah, seperti tadi kejebaknya. As-suhufu tidak dibaca us-suhufu ya, walaupun huruf ketiganya
dhamma. Contoh lihat ini, uzkur. Nah, ini hamzah wasol. Huruf ketiganya mana? Dihitung dari hamzahnya, Bu. Alif satu, zal kedua, kaf ketiga. Nah, lihat huruf kafnya dhamma, berarti hamzah wasolnya ketika dimulai pakai dhamma juga. Uzkur. Ya. Uzkur, atau juga yang kedua uskun, alif sin kaf. Nah, ini ada dhamma, ya. Jangan askun, iskun, kamu jadi asbun, salahnya. Uskun. Ya, silakan dibaca uzkur. Uskun. Alhaakumu. Al-qari'ah. Alhamdu. Nah, ya. Oh, ini baca tidak azkur tapi uzkur, uskun. Nah, kalau sudah paham di sini ada pengecualian, Pak Bu, ya. Pengecualian di sini ada 3 kata, ibnu, imruun, ituni. Nah, ini kalau secara rumus harusnya apa, Pak? Pakai dhammahnya. Hamzah wasalnya pakai dhamma. Kenapa? Huruf ketiganya dhamma. Tapi di sini untuk memudahkan pengecualian. Nya diapalkeun we. Nu ieu mah baca ibnu. Yang kedua imruun. Yang ketiga ituni. Nah, ini berubah, ya. Bahkan tulisannya ada hamzah sukun, Pak, ya. Nah, ini ketika memulai hamzah wasolnya dibaca kasroh, hamzah sukunnya diganti dengan ya sukun. Ya, kita praktekkan. Ibnu, silakan. Imruun. Ituni. Nah, itu ya, nanti kita temukan di surat Al-Ahqaf, ya, ituni. Baik, itu pengecualian, ya. Nah, hanya henteu dhamma kan, ya, kedahna dhamma. Nah, gampil mah tos pengecualian, ya. Mudahnya ini berarti tidak dibaca ubnu, umruun, utuni, tidak, tapi ibnu, imruun, ituni. Ya, pengecualian. Uzkur, uskun, kecuali ibnu, imruun, dan ituni. Sekalipun secara rumus harusnya pakai dhamma, ketinggal lama. Huruf ketiganya dhamma, tidak ada lam di sininya, ya. Ya. Imruun, ya. Ismuhu juga ada, ya. Cuma secara praktek mungkin nanti sebetulnya aman, ya. Yang ini tuh biasanya di tengah. Kecuali kalau kita wakofnya memulainya di sini, cuma diingatkan kalau mau mulai berarti bacana ibnu, ya. Satu lagi rumus yang ketiga apa? Hamzah mulai baca kasroh, ya, bisa dibaca kasroh kapan? Ketiganya, huruf ketiganya maksudnya, ya, fathah atau kasroh, dan tidak ada lam tetap, ya. Contohnya lihat. Nih, ittakhadha, ya. Mana huruf ketiganya? Alif, ta, kha, ittakhadha. Terus yang ij'al. Nah, lihat huruf ketiganya huruf ain, fathah. Terus yang ketiga apa? Ihdina. Alif, ha, dal. Ini kasroh. Ihdina, kita praktekkan. Ittakhadha, silakan. Ij'al. Ihdina. Nah, sekarang berarti kalau disambungkan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kenapa nuhdina, Bu? Kalau disambungkan dengan sebelumnya? Karena hamzah ini ihdina itu hamzahnya hamzah wasol. Kalau disambung dengan ayat berikutnya, ayat sebelumnya, berarti hamzah wasol posisi di tengah, dilewat.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tidak dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Nah, itu kurang pas, kurang cocok. Ya, yang betul dilewat. Tapi kalau memulai di sini apa bacanya? Ahdina, uhdina atau ihdina? Ihdina. Kenapa? Huruf ketiganya kasroh, ya. Kalau dibaca a ada diikuti lam. Kalau dibaca u huruf ketiganya doma. Kalau dibaca a huruf ketiganya bisa fathah, bisa kasroh. Ada dua ya, boleh fathah atau kasroh. Nah, itu selesai ya untuk hamzah wasol. Kalau dimulai sekali lagi bisa dibaca 3. Dibaca a diikuti lam, baca u kalau huruf ketiganya dom, dibaca i huruf ketiganya fathah atau kasroh ya. Nah, sampai sini dulu ya, nanti pembahasan ini berlanjut dengan yang ini ya. Mungkin kesempatan bertemu lagi insyaallah ya. Baik, ada pertanyaan dulu. Bab hamzah wasol bisa dibaca a, u dan i ya, rumusnya itu. Ya, mangga Bu. Ya. 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 Ini tidak ada perbedaannya ya. Tidak ada perbedaannya kalau di mushaf Indonesia. Yang kalau di mushaf Madinah ada perbedaannya Bu ya, nanti di secara rosem tulisan. Kalau sekali lagi kalau di mushaf Indonesia, nanti Ibu pegang mushaf Indonesia, nanti akan sama-sama hamzahnya dikasih baris fathah. Ya, al-qari'atu al-hakumut. Apakah kita bisa membedakannya? Susah karena tidak ada ciri khusus. Sama-sama alif, sama-sama dikasih harokat fathah. Tapi kalau di mushaf Madinah ada perbedaannya, dibedakan mana hamzah wasol, mana hamzah kotonya. Apa perbedaannya di mushaf Madinah Bu? Di mushaf Madinah hamzah wasolnya selalu tidak ada barisnya, tidak ada harokat a i u. Tapi di atas alifnya ada kepala sod ya, kepala sod kecil. Yang kalau kita tidak belajar suka dianggap domah itu teh Pak ya. Ya, saya pengalaman belum belajar mushaf Madinah, pas dibaca selalu baca domah, disangka domah padahal itu hamzah wasol. Cirinya di atas alifnya ada hamzah kepala sod, tapi tidak ada barisnya. Ya, nanti dilihat di Al-Qari'ah. Terus kalau di hamzah kotonya di atas alifnya atau di bawah alifnya ada kepala ain ya, hamzahnya ya, hamzah kecilnya. Dan ada harokatnya ya. Selalu ada harokatnya untuk hamzah koto. Maka di sini kalau kita mushaf Indonesia Bu nggak akan bisa membedakan ya, kecuali tadi kalau belajar sedikitnya bahasa Arab nanti ketahuan. Oh, ini kalau hamzah wasolnya masuk pada isim ya, ada lam ta'rifnya. Kalau alha kumut ini adalah bentuk fi'il ya gitu. Alha telah, laha asal katanya ya, alha wajan af'ala ya, af'ala. Alha kumu, alha telah melalaikan, kumu kepada kalian apa, at-takatsur, mengumpulkan atau memperbanyak harta ya gitu. Jadi ini bentuk fi'il, alha telah melalaikan, kum kepada kamu ya, kepada kamu sekalian. Apa yang telah melalaikan? At-takatsur, tadi memperbanyak, mengumpulkan harta ya. Jadi ini bentuk fi'il madi ya. Nah, jadi beda ya. Al-Qari'ah ini isim, cirinya ada masuk alif lam. Kalau alha ini bukan isim tapi fi'il madi yang wajan af'ala. Jadi lamnya ini lam fi'il, bukan lam ta'rif gitu.
kalau kita belajar bahasa Arab ya. Tapi kalau kita nggak belajar bahasa Arab, kadang dijelaskan gitu tambah jadi tambah riet ya. Nah, makanya bisa memudahkannya lihat mushaf Madinah. Oh, ini hamzah koto, bisa ketahuan ya. Wallahu alam ya. Upami di mushaf Madinah untuk hamzah yang Koto. kotonya Ya. kan ada ain. Ya. Ada harokat. Ya. Kalau fathah, kalau doma. Kalau fathah, kalau kasroh, kalau doma sirina sama. Kalau hamzah, kalau fathah doma hamzahnya di atas, Pak. Kalau kasroh hamzahnya di bawah. Iya, kalau pas itu kalau doma hamzahnya di atas. Iya, hamzahnya di atas. Doma, ya. Jadi kalau hamzah koto di mushaf Madinah itu kan dikasih tanda ada hamzah ya, hamzah kecilnya. Nah, kalau posisinya di atas itu harokatnya fathah atau doma. Tapi kalau di bawah itu kasroh gitu. Ya. Ya. Hamzah koto itu memutuskan, maksudnya selalu dibaca harokatnya ya, a i u nya dibaca. Kalau secara bahasa koto itu kan memutuskan bacaan sebelum dengan sesudah. Kalau wasolma menyambungkan huruf bacaan sebelum dengan sesudahnya. Misalkan alhamdu sebelumnya ada wa, nah disambungkan walhamdu. Tapi kalau koto mah terputus ya, memutuskan bacaan sebelum dengan sesudahnya. Kalau bismillahirrahmanirrahim alha tetap saja ya, tidak jadi bismillahirrahmanirrahimilha. Karena apa? Karena hamzahnya ini hamzah koto ya. Termasuk bismillah juga hamzah koto itu. Yang mana? Hamzah wasol. Yang mana? Bismillah juga hamzah wasol itu. Yang lafaz Allah bismillah. Oh ya, kalau bismi rabbik ada di surat yang lain. Kalau basmalah alifnya dihilangkan. Sifat ar-Rahman kalau di bisminya Pak. Kalau bismi itu kalau di basmalah tidak ada alifnya, tapi kalau di bismi rabbik ada alifnya, dan alifnya memang alif hamzah wasol. Baik, alhamdulillah ya, bab hamzah wasol mungkin nanti masih ada beberapa materi yang nanti masih nyambung tentang hamzah wasol ya, berkaitan. Tapi sampai tadi minimal kita tahu kalau memulai bacaan dengan hamzah wasol bisa tiga, domah, fathah, domah dan kasrah dengan syarat-syaratnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dia kan Pak berarti? Oh iya sih dia weh. Oh, meh ieu nya meh langsungnya. Langsung tak pareman ka. Gimana nya? Ya non aja jazakumullah khairan.